Sekiban kesarangan itu bisa ditempuh dalam berapa menit sih? Untuk menjawab pertanyaan itulah konten ini hadir. Tapi sebelum itu saya berikan konteks perjalanan ini ya. Saya merekam perjalanan ini dalam weekday, jadi relatif sepi jalannya. Kalau hari libur atau weekend, selain jalanan ramai, kanan kiri biasanya juga banyak kendaraan parkir atau keluar masuk. Jadi menghambat perjalanan. Kedua, saya jalan sendiri, jadi mau jalan seperti apa nggak perlu mikir. Beda ketika saya boncengin orang atau ada yang ngikutin motoran di belakang. Ketiga, kondisi motor ini 80% unfit, jadi speed yang nanti diraih sebenarnya bisa lebih cepat buat saya, tapi bisa jadi mewakili kebanyakan orang ini justru. Oh iya, berhubung konten kali ini ada ngegas-ngegas yang relatif kejam, saya mau bikin kuis kecil-kecilan aja ya, setengah berbagi rezeki lah, indis ekonomi gitu loh. Kuisnya apa mas? Oke, ini untuk 2 orang yang bisa menunjukkan speed tertinggi saya dalam perjalanan ini di menit detik berapa, nanti akan saya beri reward tiap orangnya 50k. Gimana? Tertarik ya? Iseng nyimak video bisa dapat 50k. Lumayan lah, pertama 3 liter atau LPG 3 tabung. Nanti nambah dikit tapi hehehe. Kalau berminat, pantengin video saya dari sekarang ya. Tapi sebelum ada yang komen nyinyir, glorifikasi kebut-kebutan ini jangan nggak jelas, hadiah cuma seuprit. Saya mau sedikit bikin disclaimer atau membela diri ini. Namanya juga setengah berbagi, 50k seuprit dari channel yang cuma segini subscribernya ya masih alhamdulillah. Kalau pengen lebih besar ya mungkin ajak teman-teman untuk subscribe ya. Oke, ini disclaimer saya. Disclaimer pertama, bagi saya saat bisa motoran dengan kecepatan lumayan itu adalah sebuah terapi. Sedikit melupakan beban pikiran, memfokuskan perhatian pada apa yang ada itu di depan mata, sehingga bisa meningkatkan mood dan kemampuan fokus saat kembali beraktivitas. Ada kok riset yang sudah dilakukan tentang hal ini. Disclaimer kedua, saya tidak mempromosikan berkendara dengan ugal-ugalan. Ngebut bukan berarti lebih dekat dengan maut. Nah, justru saya beberapa kali crash justru saat berkendara dalam kecepatan sedang kerendah. Menurut keyakinan saya, ngebut tanpa ilmu itu satu kebutuhan. Itulah ngebut yang bahaya. Ngebut tanpa ilmu, apa-apaan ini mas. Lalu bagaimana ilmu ngebut itu mas? Oke, begini ya, saya jelentreskan ajian ngebut kencana. Tidak cuma sumber kencana ini, ngebut kencana guys. 1. Pastikan paham medan dulu. Saya sudah puluhan kali lewat jalur ini, naik ataupun turun, siang maupun malam, tengah malam juga pernah. Jadi insya Allah setiap tikungan di sini saya sudah hafal ya. Saya ada trik juga, gimana kalau ngebut di jalur yang belum hafal, tapi nanti saja, mungkin tidak konten lainnya. 2. Pastikan akrab dengan motornya, tahu betul kondisi motor. Kalau bisa hindari ngebut saat pakai motor pertama kali, apalagi motor pinjaman. Kalau sudah tahu gimana karakter motor, gimana responnya ketika kita tarik gasnya, kemampuannya untuk overtake dan remnya sepakem apa, insya Allah sudah berkurang resikonya. Sebisa mungkin rasakan motor seperti merasakan badan sendiri, dimensinya, akselerasinya, bobotnya. Lalu ajian yang ketiga yaitu tahu limitasi motor. Seperti tadi saya bilang, kondisi motor saya 80% fit. Terakhir servis 4 bulan yang lalu ketika saya record videonya ini. Sudah habis dipakai dari Wonogiri, Ponorogo hingga Trenggalek dan Pacitan. Jadi saya juga tidak akan menekan kemampuannya untuk berlimit, terlebih kondisi ban sudah mulai halus. Poin keempat dari ajian ngebut kencana yaitu pakai safety gear. Jangan pernah riding sampai jalan raya, apalagi luar kota tanpa safety gear. Dalam kota minimal bawa helm dan alas kaki. Untuk luar kota pakai jaket. Sarung tangan itu juga wajib. Buff atau masker mungkin sunnah muakkad.
Lima, yaitu selalu patuhi rambu-rambu jalannya. Sebisa mungkin berusaha untuk mematuhi rambu-rambu. Kalau markanya lurus ya jangan melanggar, apalagi kalau blind spot. Kalau ini sih masih mending, saya punya visibilitas yang clear. Jadi di depan ada atau tidak ada kendaraan lain sangat kelihatan, dan jadinya saya pede saja kalau untuk dikit-dikit lah melanggar marka jalan. Tadi sore itu saya melihat sebuah video, ada sebuah kendaraan NMAX mau menyalip truk tangki di jalan yang markanya lurus. Sudah gitu ternyata depannya ada tikungan. Di tengah-tengah nyalip, NMAX-nya mengurungkan diri untuk nyalip. Jadi ketika truk tangki itu nikung, akhirnya stangnya kesenggol sama pantat truk itu. Crash lah. Parah banget emang ini, sudah tahu jalannya lurus dan sempit, masih juga berusaha overtake. Mari kita lanjut tentang ketentuannya ikut kuis kecil-kecilan ini. Aturan pertama, untuk ikut harus subscribe. Aturan pertama untuk ikut kuis ini harus subscribe dan join WhatsApp Community Adventure Motovlog. Link WA Community ada di deskripsi video ini dan juga di channel ya. 2. Screenshot detik menit berapa speed tertinggi diraih dengan posisi portrait, bukan full screen. Jadi berdiri ya screenshotnya, terlihat juga nama channel dan di sampingnya tombol subscribe-nya sudah di subscribe. Ketiga, upload screenshot tadi melalui Google Form. Linknya nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp Community. 4. Durasi kuis sampai sepekan dari video ini tayang. Jadi kalau tayang hari Rabu jam 4 sore, berarti saya tunggu sampai Rabu depannya pukul 15.59.59. 5. Pengumuman nanti akan saya share di community post dan juga di grup WhatsApp Community. Oke, baiklah, silahkan dipantengin sampai ketemu ya. Di angka berapa saya paling kencang melaju. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya di konten atau grup. Kenapa sih mas bikin kuis yang begini? Pakai manteng-mantengin speed tinggi, nggak bahaya? Mungkin juga bisa begitu ya pertanyaannya. Ya habis kalau mau bikin kuis yang fair dan eksak, bisa dilihat. Selain itu apa coba? Kalau ada usulan mungkin next time bisa ditulis di komentar ya. Atau mau jadi sponsor untuk kuis-kuis selanjutnya, saya open. Ini kita melewati base camp pendakian Mongkrang. Di sebelah kanan turun ke sana itu ya, desa ini adalah desa tertinggi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sudah nemu angka berapa ini? Jangan-jangan nanti lebih ngebut. Disimak terus. Hehehe. Sekarang kita mencapai pintu masuk jalur pendakian Lawu via Cemoro Kandang. Oke, pantau pertanyaan awal di konten ini. Ternyata untuk sampai perbatasan ini sudah menghabiskan waktu hampir 10 menit sampai perbatasan Jateng dan Jatim.
Ini kita sudah melewati Cemoro Sewu, indah banget hutan di depan ini, tapi ada nuansa-nuansa agak horor mistis gimana gitu. Sudah nemu angka berapa ini? Jangan-jangan nanti lebih ngebut. Disimak terus, hehehe. Tikungan ini yang terlihat tidak bahaya, namun sebenarnya bahaya ya, karena dari atas itu turunan panjang, bisa jadi jalan terlalu kencang tanpa terasa. Lalu nikungnya ini terlihat biasa karena lebar, tapi sebenarnya radiusnya lumayan dan bisa hampir berbalik 90 derajat. Jadi ya gak heran dulu ada mahasiswa mudik yang terperosok masuk selokan sampai meninggal. Ditemukannya beberapa pekan setelah lebaran bahkan.
Tikungan di sini memang semakin rapat, semakin tajam. Karakternya lebih butuh fokus daripada ketika kita naik sampai Cemoro Sewu. Mulai banyak ini wahana-wahana resort di sekitar sini. Kita mulai melewati daerah berhutan, mulai menyentuh perkebunan sayur warga di kiri dan kanan. Dan ini di depan sudah terlihat sebelum jembatan itu adalah akses masuk Sarangan dari atas. Untuk sampai sini ternyata kita menghabiskan 18 menitan. Jalur ini menurun tajam ya, seperti konten saya dulu yang melewati jalur lama dari bawah itu, dari Pelausan sampai ke Sekipan juga kayaknya kalau tidak salah. Kita lanjut ke jalan yang normal saja, yang semua orang bisa melewatinya, bahkan mungkin dengan mobil. Nah, ini banyak warung-warung. Kalau berhenti dan makan di warung sekitaran sini akan mendapatkan pemandangan Telaga Sarangan yang indah juga. Seperti ini ya.
Nah, di sebelah kanan ini sudah terlihat stroberi raksasa. Jalan masuk ke sarangan yang utama ada di pertigaan depannya itu ya. Ternyata kita membutuhkan waktu 21 menitan untuk jalan dari Sekepan menuju gerbang masuk sarangan. Secara keseluruhan, jalan tembus ini halus dan keren ya. Pemandangannya juga nggak bikin bosan, tapi harus tetap fokus loh ya. Walaupun ngebut mungkin, hehehe. Jangan lupa untuk ikuti kuisnya ya. Lumayan ini iseng-iseng berarti ya. Like and subscribe Adventure Motovlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kuat ini lama-lama lihat mobil di depan itu.